Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Alang Swandi 12 dan terima kasih sudah berkunjung di video ini ya teman-teman. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan ta'un pada zaman Rasulullah dan ta'un yang sedang viral pada saat ini ya teman-teman. Di Jatim, tepatnya di Madura. Sudah pada nonton kan video TikTok yang lagi viral itu teman-teman? Di mana sih letak perbedaannya? Namun sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe. Cukup tonton video ini dan subscribe. Kalau nggak mau like atau share ya nggak apa-apa teman-teman. Ya udahlah, nggak usah kebanyakan intro, jangan basa-basi. Mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Yang namanya wabah penyakit di mana-mana pasti sangat ditakuti oleh orang-orang ya teman-teman. Mulai dari wabah flu burung, flu babi, flu Spanyol, flu Korea, apalagi itu udah lebih parah lagi teman-teman. Flu Korea. Sorry ya, soalnya istri saya juga sempat flu Korea. Dan saya juga kayaknya pernah flu Korea. Ya udahlah, next. Dan selain wabah corona yang sedang menjadi pandemi pada saat ini, di Madura, Jawa Timur, ada namanya wabah ta'un ya teman-teman. Namun apa sih yang membedakan ta'un pada zaman ini dengan ta'un pada zaman Rasulullah SAW? Kita ke wabah ta'un pada zaman Rasulullah SAW ya teman-teman. Ta'un pada zaman Rasulullah ialah suatu wabah penyakit yang menular ya teman-teman, di mana penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang dibawa oleh Xenopus atau kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Dikarenakan Xenopus ini biasanya ditemukan di binatang yang bernama tikus ini teman-teman. Tapi saya masih bingung, bagaimana sih maksudnya kutu anjing yang berasal dari darah tikus? Buat teman-teman yang paham, tolong tulis di komentar ya. Yang artinya wabah ini terjadi pertama kali pada tikus, kemudian menyebar ke manusia melalui darah tikus yang ada di kutu anjing, kemudian ya udahlah lanjut. Ya pokoknya gitulah teman-teman, menular dari tikus, darahnya nempel di kutu anjing, terus kutu anjingnya itu nularin ke anjingnya, kemudian anjingnya tuh nularin ke manusia ya. Mungkin kurang lebih seperti itulah teman-teman. Dan masa inkubasi dari penyakit ini ialah 2-12 hari ya teman-teman, dan para penderitanya itu harus melakukan karantina. Ya mirip-mirip seperti COVID-19 pada saat ini ya. Bahkan ya ada hadis mengenai penyakit ta'un ini ya teman. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah bersabda, apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah dan kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu. Nah teman-teman, ini persis dengan keadaan yang kita alami pada saat ini. Selain pada zaman Rasulullah SAW, pada zaman Umar bin Khattab pun pada saat ia menjabat sebagai khalifah, pernah terjadi wabah ta'un ya teman-teman di negeri Syam. Pada saat itu ia ingin memasuki negeri tersebut. Namun ia mengurungkan niatnya dikarenakan dia mendengar bahwa di negeri tersebut sedang terjadi wabah ta'un. Karena melihat hal tersebut, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata kepadanya, apakah kamu lari dari takdir Allah? Namun Umar menjawab, iya, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Nah, kita lanjut ke ta'un yang sedang viral pada saat ini di Madura, Jatim ya teman-teman. Dimana katanya ta'un ini ialah wabah mengetuk pintu pada setiap rumah-rumah warga pada saat tengah malam. Dan konon katanya siapapun yang diketuk pintu rumahnya diharapkan jangan membuka pintu tersebut, apalagi sampai menyaut. Dan katanya lagi, jika kita membukakan pintu rumah kita setelah pintu rumah kita diketuk oleh orang tak dikenal, atau kita menyaut bahwa, "Oi, gue ada di dalam coy," maka dipercaya kita akan mendapat bala atau mara bahaya. Bisa berupa sakit, bahkan kematian ya teman-teman. Begitu berita yang beredar pada saat ini. Seperti video yang viral di TikTok beberapa waktu lalu ya teman-teman, yang katanya pada saat itu, pada saat tengah malam, dia diketuk pintu rumahnya oleh ya mungkin jin, setan, atau mungkin orang yang iseng.
Dalam video tersebut dia berpesan bahwa hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kalian membukakan pintu rumah kalian, apalagi sampai menyahut, karena ditakutkan Anda tuh bisa kena penyakit atau bahkan mati. Banyak warga Madura yang resah dan khawatir dikarenakan wabah taun pada saat ini ya teman-teman. Ya kalau seandainya pintu rumah saya juga diketuk tengah malam, jam 1, jam 2, jam 12 malam ya, saya sih juga takut ya teman-teman ya. Mungkin maling, ngerampok, orang iseng atau apalah gitu kan teman-teman ya. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk terhadap kita. Jadi saya masih penasaran dan bingung teman-teman, siapa sih yang pertama kali memberikan nama taun kepada wabah ketuk pintu ini, dan kebenarannya pun masih diragukan ya teman-teman. Maksud saya ya bukannya nggak percaya teman-teman, cuman belum ada kejelasan berita tentang orang yang diketuk rumahnya kemudian besoknya tuh meninggal. Belum ada kejelasan tentang berita tersebut. Kalau menurut saya nih teman-teman, mungkin ada yang diketuk rumahnya terus besoknya meninggal dikarenakan stres mungkin teman-teman. Dia punya utang yang berlipat-lipat di bank, dia punya utang yang jutaan bahkan mungkin puluhan juta di bank, jadi dia stres mau bayar utang tuh kayak gimana, jadi serangan jantung ya, mati gitu kan ya. Bisa jadi lah ya, kita nggak berharap sih, cuman bisa jadi. Itu menurut pendapat saya. Menurut pendapat teman-teman bagaimana? Tulis di kolom komentar. Takutnya nih teman-teman, ada oknum-oknum yang iseng, yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mencari sensasi, yang ingin mengganggu warga lain. Jangan sampai kita sudah dibuat takut, khawatir dengan pandemi ini, malah ditambah lagi dengan wabah taun ini. Jangan sampai teman-teman, jangan menambah ketakutan masyarakat. Dan yang saya takutkan adalah ini tuh ya keisengan orang gitu, gedor-gedor pintu rumah orang tengah malam. Terus dikaitkanlah dengan hal-hal mistis, hal-hal berbau gaib. Ya tetap kita tuh percaya dengan yang namanya jin, setan, iblis, itu kan semua makhluk Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib percaya. Nah, jelas ya teman-teman, perbedaan wabah taun pada zaman Rasulullah dengan wabah taun yang sedang viral pada saat ini. Kalau pada zaman Rasulullah sudah jelas dia disebabkan oleh bakteri yang datang dari darah tikus, kemudian menempel di kutu anjing. Ya udahlah, gua nggak mau nyebut, gua bingung. Sedangkan wabah taun yang sedang terjadi pada saat ini ialah lebih ke hal gaib ya teman-teman, seperti ketakutan yang sedang mewabah terhadap hal gaib atau hal mistis ya teman-teman. Selain ketakutannya kepada COVID-19 ini, semoga pandemi ini cepat berlalu, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang, supaya kita bisa memperbaiki diri kita, memperbaiki iman kita, supaya lebih beriman lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya udahlah guys, segitu dulu video kali ini, dan semoga kalian terhibur. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.